Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Amerika. Di video kali ini kita akan mempraktekkan yang namanya SOIP atau Speaker Over Internet Protocol. Sebenarnya ini pengembangan dari ROIP atau Radio Over Internet Protocol. Ya, konsepnya hampir mirip. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita nanti akan membuat STB HG680P atau B860H seperti biasa, STB kita. Ini nanti akan menjadi server SOIP atau Speaker Over Internet Protocol. Jadi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti sound card ini, sebenarnya dia punya soket sound, tapi kalau misalkan kita jadikan dia STB ini nanti tidak akan berfungsi. Ya berfungsi kalau kita paksa. Tapi paling mudah nanti kita pakai USB sound card yang harganya 10 ribuan ini, dan kemudian lewat USB-nya nanti kita tancapkan seperti ini. Kemudian kita punya mikrofon seperti ini. Dan kita tancapkan ke USB sound card-nya. Kalau kita ngomong di sini, nanti semua server SOIP kita akan berbunyi dan nanti akan langsung kita praktekkan. Untuk board yang aslinya lebih proper itu kita bisa gunakan Raspberry Pi aslinya. Raspberry Pi yang juga punya soket seperti ini ya, soket audio jack 3,5 milinya. Ini juga kita bisa fungsikan, tetapi di sini saya lebih suka menggunakan sound card, USB sound card harga murah-murahan. Ini sangat berfungsi dengan baik, dan saya akan tunjukkan seperti apa konsep dari SOIP atau ROIP ini. Gas. Ayo teman-teman, kita akan langsung bahas seperti apa konsep dari Speaker Over Internet Protocol ini. Jadi kalau misalkan kita instalasi speaker, ini sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi biasanya kalau misalkan instalasi speaker masif ya, dengan topologi yang masif, ada banyak amplifier. Seperti kalau misalkan teman-teman di mall, itu kan ada pusat informasi. Kemudian kalau misalkan kita berikan informasi di titik itu, nanti seluruh sound system yang ada di mall tersebut akan berbunyi dari mic yang ada di pusat informasi. Nah, itu biasanya kalau konvensional itu menggunakan semi analog seperti ini. Jadi dari input mikrofonnya nanti dia akan terdistribusi menginput ke mixer biasanya. Dari mixer ini kan nanti ada dua output ya. Dua outputan mixer atau banyak tergantung mixer yang dipakai ya. Dan yang satu nanti dia akan masuk ke amplifier, kemudian masuk ke sound system. Ini ada di lantai 1. Kalau misalkan di lantai 2 mau diparalel lagi yang lebih masif, output dari mixernya ini nanti akan masuk ke input mixer yang ada di lantai 2. Kemudian yang di lantai 2 ini nanti outputnya satu masuk amplifier, satu masuk sound system, kemudian output satunya kalau mau diestafetkan atau dialirkan lagi bisa. Ini yang sering saya temui di instalasi di rumah sakit, di beberapa gedung sekolah, itu menggunakan sistem seperti ini Pak. Jadi tidak praktis begitu. Makanya dikembangkan yang namanya SOIP atau Speaker Over Internet Protocol. Belum lagi karena ini menggunakan kabel audio, kabel mikrofon biasa, jadi kabel mikrofon yang dibentangkan jauhnya. Saya tidak tahu itu maksimal berapa jauhnya, tetapi kalau misalkan kita bentangkan 50 meter kemudian putus, itu sangat sulit sekali kita menemukan putusnya di mana. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan perangkat-perangkat seperti STB, Raspberry Pi, perangkat-perangkat SOIP lah, karena dia menggunakan kabel Ethernet. Kalau misalkan transmisinya jauh, kita bisa gunakan fiber optik, kemudian kita convertkan ke Ethernet. Nah, itu kan kita bisa cari tuh, kalau misalkan kabel Ethernet putus kita bisa tester, kalau misalkan kabel fiber optik putus kita bisa OTDR untuk menemukan putusnya di mana. Kalau kabel audio itu akan sangat sulit sekali ya, harus kita lihat secara fisik. Sementara instalasi kadang di plafon, kadang sudah tercor di dalam pipa, sulit sekali. Nah kalau ini kita bisa manfaatkan jaringan internetnya, tidak ada internet pun bisa, karena ini aslinya aplikasinya berjalan offline. Jadi mirip sekali seperti internet offline yang pernah kita buat. Jadi seperti apa yang akan kita buat? Nanti kita punya network topologi seperti ini. Jadi ada satu buah router gateway atau router ISP. Nanti dia kita cabangkan atau paralelkan, perbanyak dengan menggunakan switch hub ya. Dan nanti dari sini di server kita ini nanti kita akan punya server SOIP, server Mumble di sini di STB Linux ya, seperti biasa. Ini nanti kita install Linux, kemudian kita berikan IP. Kemudian di jaringan LAN-nya ini nanti akan ada switch, dan switch ini mengalir ke STB lagi. Di STB ini nanti kita kasih sound card. Sound card ini nanti kita bisa pasangkan ke audio untuk speaker ini. Jadi nanti kalau kita ngomong dari sini lewat laptop kita, nanti akan memdial ke server yang kita punya, server SOIP-nya. Kemudian dia baru mengeluarkan suara masuk ke klien
klien ini. Jadi nanti kalau misalkan kita di lantai 5, lantai 6 dan ini distribusinya terserah ya. Ini kalau misalkan mau pakai yang lebih masif menggunakan fiber optik, media converter bisa. Jadi tidak harus menggunakan kabel. Nanti kita akan contohkan dengan menggunakan server Mumble namanya. Nah, di sini sudah saya sediakan semuanya ya teman-teman. Untuk instalasi dan bahannya saya jelaskan juga di sini untuk SOIP itu konsepnya seperti apa. Untuk alat dan bahannya seperti biasa kita butuh STB HG680P atau B680H yang sudah di-root dan siap dial ke Linux. Nanti kita akan menggunakan Linux yang sudah saya custom ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan Linux Ambient Mode by Nanang MRK for Mumble. Ini adalah untuk project kita kali ini. Di dalamnya nanti saya akan perlihatkan. Jadi teman-teman tinggal download saja di sini. Nanti akan ada link download. Nanti di-download saja. Filenya cukup besar. Ini sekitar berapa ini? 2,9 GB lah. Jadi teman-teman siapkan internet yang cukup dan juga storage yang cukup untuk menyimpannya. Kemudian kita juga butuh memory card di sini minimal 16 GB ya. Karena ini templating saya angkat dari ISO saya dan memori yang saya gunakan terakhir adalah 16 GB. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh micro SD silahkan pakai micro SD yang minimal 16 GB. Dan ada putih semuanya teman-teman bisa download dan ini adalah manual password untuk Linux Ambient-nya. Oke, sekarang kita akan start dulu. Kita akan burning untuk STB HG680P-nya. Jadi di sini sudah saya download. Teman-teman kalau misalkan belum download silahkan bisa di-download saja untuk STB Ambient Mumble ini. Di-download, silakan download. Kemudian kalau selesai di-download maka akan seperti ini. Silakan teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak file. Karena nanti STB kita akan bekerja sama seperti komputer ini. Jadi dia akan menyala layarnya kalau kita tancapkan HDMI-nya. Karena dia akan mendial menjadi Linux desktop. Oke, ini sudah selesai ya proses ekstraknya. Nah, kita akan burning ke SD card. Di sini saya punya SD card ya teman-teman. SD card ini kita masukkan ke biasa card reader dan kita burning dulu STB-nya. Kita akan burning dengan Balena Etcher seperti biasa. Linknya juga sudah saya siapkan, Balena Etcher. Kita pilih filenya yang Ambient STB Mumble ini yang sudah kita ekstrak, kita open. Oke, kemudian kita pilih storage kita ya, karena SD card saya 16 GB pas. Jadi kita select saja. Setelah itu kita flash seperti ini. Dan nanti dia akan otomatis memburning sistem Ambient STB Mumble-nya ke SD card yang kita tancapkan. Dan ini sudah template ya. Nanti kalau teman-teman memburning sistem Ambient STB Mumble ini, itu tidak usah mengedit apapun. Jadi kalau misalkan kita tancapkan ke STB-nya, ketika dia booting nyala, akan langsung otomatis menjadi template yang biasanya saya pakai. Berlama-lama kemudian. Oke teman-teman, jadi Balena Etcher-nya sudah terburning. Sekarang kalau misalkan kita coba buka di AmbiBoard ini ya teman-teman, ini sudah saya edit khusus untuk S905X ya, atau STB HG680P atau B860. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan STB jenis ini, tinggal dicabut aja SD card-nya, langsung diambil dan kita masukkan ke STB HG680P-nya. Oke. Dan kita nyalakan STB G680P-nya. Sembari kita menunggu dia booting ya, sekarang saya akan buka routernya, router ini, router yang dia tertancap di STB di jaringan ini. Jadi saya akan buka dulu routernya. Di sini ada AMLS 9 box ini ya. IP-nya 1T19, kita coba copy aja IP ini. Kemudian kita buka di tab baru, Ctrl V, Enter. Nanti dia akan langsung masuk ke Casa OS ya teman-teman. Karena di sini saya sudah customize untuk dia sudah ada Casa OS-nya. Dan kalau kita buka teman-teman, ini username dan passwordnya sudah saya terangkan di sini untuk Casa OS. Username-nya Nanang MRK, passwordnya Nanang MRK ya. Kita Enter, masuk, oke. Dan di dalam sini sudah ada Mumble server ya. Ini kita fungsikan untuk server Mumble-nya. Sekarang saya mau coba untuk apakah server Mumble ini dia menyala dengan baik atau tidak. Jadi saya akan download Mumble. Teman-teman tinggal download aja Mumble di sini. Ini ada download, teman-teman download. Oke, Mumble kliennya sudah kita download, kita install aja di sini. Kemudian I accept, kita install, finish. Oke, sudah ya. Mumble kliennya sudah terinstall. Kita coba buka Mumble. Oke, ini dia Mumble server connect-nya seperti ini. Ini namanya Mumble client ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus menambahkan servernya dulu di sini. Karena ini adalah Mumble client.
Mumble servernya adalah ini. Jadi teman-teman tinggal add new saja. Di sini ada address dan port. Teman-teman bisa lihat di CasaOS yang sudah kita buat tadi. Ini addressnya adalah 192.168.1.19. Ini yang muncul ya di servernya. Kita paste di Mumble client. Paste, tulis IP netok saja seperti ini. Portnya ini standar ya, 64738 port Mumble bawaan. Teman-teman bisa ke file, ke app data Mumble server, ada mumble config.ini. Kalau mau buka, klik double klik lah, ini ada port 64378. Kalau misalkan mau portnya diganti, monggo silahkan ya. Di sini masih default saja, berarti 64378. Untuk namanya, karena ini adalah PC server, saya akan namai dia bagian informasi. Kita oke. Kita bisa connect di sini. Nah, di sini sudah root bagian informasi. Bagian informasi ini adalah bagian dari ini teman-teman. Ini ya. Ini adalah laptop utamanya atau main informasinya. Jadi nanti saya akan masukkan audio ke sini. Kita akan bisa berbicara ke speaker yang ada di Mumble client yang ada di sebelah sini. Jadi ini Mumble servernya sudah selesai. Sekarang next step kita akan ke Mumble clientnya. Jadi kita siapkan SD card lagi dan kita burning seperti tadi. Oke teman-teman, ini sudah flash complete ya. Ingat ya teman-teman, ini kita akan membuat yang klien. Oke, jadi untuk membuat yang klien teman-teman, di sini saya sudah cabut SD card-nya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki topologi networknya. Jadi dari sama persis seperti yang saya gambar. Jadi dari router gateway atau router utamanya, ini nanti dia akan masuk ke switch untuk memperbanyak portnya. Jadi tergantung mau teman-teman lempar ke lantai 2, lantai 3, atau mungkin ke media converter kemudian dirubah menjadi fiber optik untuk ditarik 1 km atau lebih. Bisa ya. Dan di sini saya sudah tancapkan satu buah STB-HG680P yang nanti kita akan fungsikan untuk bagian klien, Mumble client ya, bukan Mumble server. Mumble servernya yang ini tadi yang kita setup tadi ya. Dan ini SD card-nya saya tancapkan ke STB teman-teman. Ini sebelum saya nyalakan ya. Di sini sudah ada sound. Ini ibaratkan saja sound yang sound selling atau mungkin sound yang untuk pemberitahuan announcement gitu ya. Biasanya dia ada amplifiernya kalau misalkan teman-teman butuh amplifier, dan outputnya itu cek seperti ini, aux, cek 3,5 mili atau mungkin 6,5 mili, 7,5 mili, teman-teman tinggal convert ya. Dan di sini untuk menerjemahkan, karena ini sinyal dari servernya kan masih digital, untuk kita bisa analogkan kita menggunakan USB sound card. Ini USB sound card murah, harganya 7.000, paling 5.000 atau 7.000, ini 10.000 susuk. Dan ini kita tinggal masukkan ke yang bagian headset. Oke ya, bagian headset seperti ini. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau di sini juga bisa ngomong dan bisa terdengar ke seluruh topologi yang ada, ini bisa dimasukkan mic. Tapi karena di sini saya fungsikan untuk speaker aja, utamanya nanti lewat laptop ini. Ini saya akan ngomong lewat sini, nanti kedengeran ke sini begitu. Servernya ini. Oke, ini tinggal kita tancapkan ke sini. Oke ya, ke STB-nya tancapkannya agak kebalik memang di sini ya. Dan ini kemudian ini powernya juga pakai USB 5 volt. Kebetulan STB ini ada punya 2 USB ya, jadi saya tancapkan di sini aja untuk mempower speakernya. Oke ya, dan untuk melihat dia booting, ini kalau misalkan di bagian klien ya, ini agak lumayan wajib. Jadi teman-teman untuk display di sini saya menggunakan HDMI yang nanti akan muncul di TV itu, untuk melakukan konfigurasi si Linux-nya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lakukan konfigurasi bisa lewat HDMI-nya atau bisa lewat terminalnya juga bisa. Karena sudah saya modifikasi terminalnya, agak saya berikan sedikit settingan ya. Tapi di sini saya mau coba melakukan konfigurasi supaya teman-teman bisa lihat apa yang sebenarnya dilakukan STB-HG680P ini ketika saya nyalakan begitu. Nanti dia akan tampil. Nah, ini supaya untuk ngontrolnya bisa untuk dikontrol, saya kasih USB hub. Karena soketnya cuma 2 ya. Kita kasih USB hub. Jadi satu USB bisa jadi banyak ini. USB hub ini saya fungsikan untuk power dan juga menancapkan keyboard. Ini power ini, dan ini untuk menancapin keyboard ya, supaya teman-teman juga nanti bisa lihat untuk ngontrol STB lewat HDMI-nya. Karena biasanya kan kita nyeting lewat terminal terus nih. Baru STB hub-nya kita tancapkan, USB hub-nya kita tancapkan di sini. Oke, berarti ini keyboardnya sudah tersambung ke STB. Nanti kita coba lihat seperti apa. Ini saya akan nyalakan dulu supaya teman-teman juga bisa lihat ya.
Oke teman-teman bisa lihat, ini dia mendisplay ambient, jadi dia terdisplay desktopnya seperti kayak Windows begitulah, tapi dia Linux ambient namanya, sistem operasi Linux yang bisa kita jalankan di STB HG680P dan B860H. Banyak STB aslinya yang bisa kita jalankan dengan Linux ambient ini kalau tahu caranya ya. Ini kita coba lihat, jadi dia akan melakukan otomatis booting, otomatis login, dan otomatis membuka aplikasi Mumble. Ini sudah settingan paten yang sudah saya berikan. Nah ini dia booting toh, dan dia langsung akan membuka aplikasi Mumble. Nah ini dia sudah booting. Nah, itu ada satu app terbuka di sini. Ini adalah Mumble, otomatis terbuka, dan nanti juga otomatis connect ke server templating ya, template yang sudah saya bikin. Dan nanti kita tinggal ubah servernya menjadi server yang sudah kita bikin tadi. IP-nya kita direct ke IP ini. Ini kan IP-nya masih 2.1. Nanti settingannya kita bisa nyeting langsung dari sini, dari terminal GUI-nya, atau kita bisa setting langsung dari putih ya teman-teman. Saya akan coba langsung konfigurasi teman-teman dari putih ya. Artinya kita tidak pakai GUI ya. Jadi teman-teman yang tidak punya mouse, tidak punya monitor juga tetap bisa melakukan konfigurasinya. Jadi nanti kita tinggal buka STB client yang sudah kita tancapkan ke networknya, teman-teman tinggal buka saja IP address dari router home-nya, router home kita yang ini tadi. Kita buka LAN, kita buka perangkat yang terkoneksi. Ini ada 2 AML ya, AMS S9 box. Yang 19 ini adalah yang server kita tadi ya. Sekarang kita cari yang 12 ini. Ini berarti bukan server kita ya, teman-teman tinggal copy saja IP address-nya yang bukan server, yang klien. Kita buka dengan menggunakan putih teman-teman. Nanti saya juga sediakan link downloadnya putih ini di bawah. Ini di putih kita tinggal paste saja, kita paste. Nah nanti dia akan seperti ini login ya. Loginnya jangan root ya teman-teman, tapi teman-teman bisa login ke sini menggunakan Nanang MRK seperti ini. Dan passwordnya juga Nanang MRK. Karena kita harus setting di bagian auto loginnya. Nah di bagian auto loginnya teman-teman sudah saya siapkan di sini. Kita bisa buka syntax config Mumble-nya di nano.config auto start. Ini teman-teman bisa copy, pastekan di putih dengan klik kanan, enter. Nanti dia akan exec Mumble. Ini adalah script yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah di sini kita bisa ganti. Di sini sudah saya sediakan template. Untuk username-nya ini ya, ini kita bisa ganti sesuka kita. Misalkan username-nya di sini kita untuk menggerakkannya pakai keyboard ya. Ini saya pakai keyboard yang ada di laptop. Ini username-nya masih STB. Saya kasih nama username-nya misalkan lantai 2. Seperti ini, username-nya lantai 2. Untuk IP address-nya ini adalah IP address dari STB gateway kita yang ada Mumble server yang ini, yaitu IP 1.19. Jadi kita tinggal masukkan saja 192.168.1.19 seperti ini. Untuk name, Mumble, dan lain macam sebagainya tidak usah diganti. Kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal klik Ctrl X, Y, Enter. Nah, ini nanti dia akan langsung auto start. Jadi ketika STB bagian klien ini kita auto start ya, nanti dia akan langsung membuka Mumble seperti ini yang ada di display ini dan connect ke sini. IP-nya 1.19. Tidak percaya? Mari kita buktikan ya. REBOOT. Kita enter. Oh, call to reboot file interactive. Oh, harus root ya. Sudo reboot. Enter. Oke, dia reboot. Teman-teman bisa lihat dia ini langsung reboot, dan ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Dia akan langsung otomatis booting ya ke Linux ambient, dan nanti dia akan langsung otomatis membuka Mumble client di Mumble server yang sudah kita buat tadi. Otomatis ini Pak. Oke teman-teman bisa lihat dia langsung booting ke server kita dan statusnya connected. Teman-teman bisa lihat ada bagian informasi dan juga lantai 2. Dan ini teman-teman, di sini saya sudah mencoba ya dari sisi laptop saya. Laptop saya terhubung ke WiFi yang ada di router ini, dan router ini terhubung ke gateway Mumble server kita, dan kemudian ini terdistribusi ke SOIP yang kita miliki. Ini satu titik tok. Nanti kalau misalkan teman-teman mau masif bisa dikembangkan lagi. Ini coba lihat ya. Saya akan mencoba melakukan push to talk. Ini tak nyalakan dulu mic-nya. Cek. 1 2 3. 1 2 3. Cek, dicoba. Nah, ini saya akan coba. Itu speakernya kecil sekali ya, Pak ya. Karena kalau buatnya gede, STB-nya nggak kuat ngangkat. Harus kita tambahkan ampli
fire lagi. Ini tapi karena ini untuk konten contoh aja, jadi saya akan coba cek 1 2 3 cek. Ini saya ngomong cek dicoba. Ini saya ngomong di mic, kemudian di sini akan langsung terdengar ya. Ada delaynya sedikit, hanya beberapa menit karena di sini saya terhubungnya lewat laptop ya. Kalau misalkan lewat LAN ini jauh lebih lebih kecil lagi latensi. Dan ini teman-teman, kalau misalkan ini kan voice activity ya, kalau misalkan ini saya matikan cek, ini nanti dia tidak akan bisa menyala lagi. Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Kalau saya nyalakan cek 1 2 3 dicoba. Jadi seperti itu. Aslinya kalau misalkan di sini kita juga tambahkan mic, itu kita bisa ngomong ke bagian informasi ini juga. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya ya, ini saya akan coba pindahkan mic-nya. Saya cuman punya mic 1 saja ke sound card ini. Bentar, ini speaker laptopnya kecil ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini dari PC, dari lantai 2 ya. Saya pengen ngomong dari lantai 2. Lantai 2 adalah SOIP kita. Jadi SOIP ini sudah gak berfungsi aslinya teman-teman. HDMI-nya ini dilepaskan juga gak apa-apa. Ini saya lepaskan HDMI-nya, dia nggak bisa ngedisplay, tapi masih tetap bisa ngomong. Cek 1 2 3. Jadi itulah fungsinya Linux ya teman-teman. Ini karena dia desktop asli ya. Kemudian kalau kita ngomong dari sound card ini di-convert oleh SOIP, software SOIP kita, kemudian mengalir ke sini, manggil server, dia mencari mumble yang ada di tempat saya di bagian informasi. Oke ya. Ini saya coba lagi ngomong dari lantai 2. Ini saya ngomong dari lantai 2. Cek. Oke, berhasil teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya mic lagi juga, kita paralelkan lagi punya lantai 4, lantai 5, lantai berapapun bisa. Dan distribusinya menggunakan kabel Ethernet bisa, menggunakan fiber optik bisa. Dan bahkan tanpa kabel online pun dengan cloud, kita install mumble-nya di cloud itu bisa. Nanti kapan-kapan kita akan coba install mumble-nya di cloud. Kalau misalkan banyak yang minat dengan SOIP atau dengan sistem semacam ini. Ini saya coba dulu mic-nya. Ini sebenarnya dari handphone itu juga bisa. Kita tinggal download mumble, tinggal konekkan, tetapi handphone-nya harus terkoneksi ke jaringan network yang sama dengan jaringan network ini, begitu ya Pak ya. Dan ini ketika mati, menyala, otomatis akan langsung nyambung. Oke ya. Jadi ketika ini saya matikan, kemudian saya nyalakan, langsung otomatis menyambung ke mumble server yang ini. Seperti itu konsepnya. Itu adalah konsep SOIP atau Speaker over Internet Protocol yang sederhana. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Teman-teman bisa coba nanti proyeknya. Semua link pembelian dan bahan untuk membuat ini sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Ini namanya SOIP atau Mumble Server, Speaker over Internet Protocol. Nah, nanti beberapa proyek di luar sana saya memakai sistem semacam ini. Jadi instalasinya jauh lebih mudah, lebih proper, dan kalau maintenance jauh lebih gampang saja. Jadi kita tidak perlu pakai sound system yang gimana-gimana, cukup dengan speaker dan seperti ini. Ini produk-produk speaker over IP, kalau misalkan produk pabrikan, itu harganya mahal loh Pak. Harganya mahal sekali itu. SOIP apalagi yang ada fitur PoE dan lain-lain sebagainya itu harganya mahal sekali. Nah ini cuma pakai STB. Kalau pengen board yang lebih high dari STB, teman-teman bisa pakai Raspberry Pi. Nanti silahkan dicoba. Kalau Raspberry Pi, kalau misalkan teman-teman pengen yang pakai Raspberry, silahkan komen aja. Nanti kita akan buatkan videonya. Terima kasih. Itu saja. Saya Nanang Amerika. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.